45. Perubahan iklim dan aktivitas manusia dapat menyebabkan kepunahan spesies, baik melalui mekanisme langsung maupun tidak langsung. Interaksi erat antar organisme dalam ekosistem dapat menyebabkan kepunahan bersama atau co-extinction ketika salah satu anggotanya mati. Sebagai contoh, kepunahan suatu spesies tumbuhan dapat menyebabkan herbivora ikut punah karena tidak memiliki alternatif makanan lain. Meskipun co-extinction didukung oleh latar belakang teori yang kuat, kontribusi peristiwa ini terhadap tingkat kepunahan di dalam ekosistem cukup sulit diukur, terutama dalam skala global. Oleh karena itu, Erin dan timnya ingin melaksanakan sebuah simulasi kepunahan menggunakan 1000 bumi virtual. Pemanasan atau pendinginan global disimulasikan pada bumi-bumi tersebut. Penurunan spesies berdasarkan ada atau tidaknya co-extinction pada simulasi lalu dicatat dan disajikan pada grafik berikut. Di sini kita ada dua gambar. Yang pertama di sini ada grafik terkait dengan kepunahan dengan simulasi bumi yang diberikan pemanasan global, dan yang kanan di sini bumi yang diberikan skenario pendinginan global. Kita masuk ke pernyataannya. Yang A, kehidupan di bumi cenderung lebih bisa mentoleransi panas dibandingkan dingin. Oke, di sini jawabannya benar. Kenapa demikian? Kita lihat dari kapan dia pertama kali mengalami kepunahan. Kita lihat yang bumi yang mengalami pemanasan global terlebih dahulu. Pada bumi yang mengalami pemanasan global, di sini kepunahan pertama kali terjadi pada skenario co-extinction dengan peningkatan suhu bumi sekitar 10 derajat Celcius. Oke, jadi di sini dia baru mengalami kepunahan. Lalu kita bandingkan dengan yang mengalami pendinginan global, di mana pada skenario pendinginan global, kepunahan akibat co-extinction itu terjadi pada peningkatan suhu hanya sekitar 8 derajat Celcius. Pada pendinginan suhu sekitar 8 derajat Celcius, yang menandakan di sini bahwa kecepatan punah melalui skenario ini lebih cepat terjadi pada bumi yang disimulasikan dengan pendinginan global. Karena pada pendinginan suhu 8 derajat Celcius saja sudah bisa mengalami kepunahan, sudah bisa menyebabkan kepunahan pada bumi yang mengalami pendinginan global. Sementara kalau pada yang pemanasan global di sini baru akan punah pada pemanasan global sekitar 10 derajat Celcius. Jadi di sini bisa kita asumsikan bahwa bumi tersebut lebih bisa untuk berumur panjang ketika diletakkan pada skenario pemanasan global dibandingkan dengan yang pendinginan global. Oke, kita bisa lihat juga dari yang kepunahan akibat intoleransi lingkungan. Di sini contohnya kegagalan adaptasi lingkungan nih maksudnya. Contohnya yang pada gambar grafik garis warna biru di sini, dia akan mengalami kepunahan apabila dalam kondisi bumi yang pemanasan global itu pada suhu sekitar 30 derajat Celcius. Sementara pada bumi yang mengalami pendinginan global itu pendinginan hingga 20 derajat Celcius sudah bisa menyebabkan terjadinya kepunahan yang berkaitan dengan ketidakmampuan toleransi lingkungan. Jadi di sini sudah jelas ya, lebih cepat terjadi kepunahan apabila berada dalam kondisi bumi yang mengalami pendinginan global. Jadi umumnya bumi itu cenderung lebih bisa mentoleransi panas dibandingkan dingin. Jadi jawabannya benar. Yang B, dampak perubahan lingkungan terhadap kepunahan langsung atau kegagalan adaptasi lebih kuat pada pemanasan global dibandingkan pada pendinginan. Ya, ini jawabannya salah. Sama kayak yang udah kita bandingin tadi, karena ini berkaitan dengan kegagalan adaptasi, berarti kita fokus ke yang grafik gambar yang garis berwarna biru. Di sini dikatakan bahwa pada pernyataan ini bahwa kegagalan adaptasi ini lebih kuat pada pemanasan global dibandingkan pada pendinginan. Tapi di sini kita lihat kalau garis biru itu pada pemanasan global akan mengalami kepunahan pada peningkatan suhu di 30 derajat Celcius. Sementara pada bumi yang mengalami pendinginan itu pendinginan hanya 20 derajat Celcius saja sudah bisa menyebabkan kepunahan yang berkaitan dengan intoleransi lingkungan pada garis biru ini. Jadi lebih cepat dia mengalami kepunahan atau dampaknya lebih kuat pada pendinginan global dibandingkan pada pemanasan global. Jadi jawabannya salah. Yang C, baik pada suhu tinggi maupun rendah, tardigrade lebih dapat bertahan hidup dibandingkan rataan hewan-hewan lain. Ya, ini jawabannya benar. Kenapa demikian? Karena sebelumnya tardigrade ini merupakan film hewan yang hidup di suatu lingkungan atau habitat yang memiliki suhu yang ekstrim dibandingkan dengan rata-rata hewan lainnya. Dan di sini kalau kita bandingkan
yang berkaitan dengan hewan lain itu berarti yang garis merah solid ini ya. Ini yang rata-rata hewan lain, kemudian yang co-extinction, kemudian tardigrade itu berarti yang ini, yang garis biru putus-putus. Yang dimana kalau kita bandingkan antara tardigrade dengan co-extinction, itu tardigrade-nya terjadi kepunahan lebih lama dibandingkan dengan yang co-extinction atau kematian hewan lain. Sehingga ini bisa kita simpulkan bahwa baik pada yang pemanasan global maupun pada pendinginan global, tardigrade itu lebih dapat bertahan dibandingkan hewan rataan hewan-hewan lainnya. Lihat di sini, garis putus-putusnya kan lebih maju daripada garis co-extinction. Begitu pula pada pendinginan global, garis putus-putus atau tardigrade-nya akan lebih maju dibandingkan garis co-extinction-nya, sehingga dia akan lebih bertahan lebih lama dibandingkan dengan rata-rata hewan lainnya. Jadi jawabannya benar. Yang D, peristiwa co-extinction tidak terbukti meningkatkan kepunahan pada perlakuan di atas. Ini jelas salah ya, karena pada co-extinction di sini, skenario co-extinction itu tetap terjadi kepunahan baik pada pemanasan global maupun pada pendinginan global, yang dimana co-extinction ini juga lebih cepat terjadi kepunahannya dibandingkan dengan skenario-skenario lainnya. Jadi di sini harusnya peristiwa co-extinction itu terbukti meningkatkan kepunahan pada dua perlakuan di atas. Jadi harusnya jawabannya di sini salah.